Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, pada hari ini saya akan mempresentasikan profil tanah yang saya sudah dapatkan. Nah, kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Michael Loris Marmata, kemudian dua anggota lain yaitu ada Nama saya Rizky Hermawan, NIM 22563 dari kelas SPKSC. Nama saya Muhammad Ekal Fikri, kelas SPKSC NIM 22542. Oke, yang pertama saya akan bahas adalah 5 faktor pembentuk tanah. Yang pertama, yaitu ada bahan induk. Bahan induk ini mengacu pada bahan mineral yang tidak terkonsolidasi atau bahan organik dari mana tanah terbentuk. Tanah akan membawa sifat fisik dan kimiawi dari bahan induknya seperti warna, tekstur, struktur, komposisi mineral, dan lain sebagainya. Pada hasil pengamatan ini, saya mendapatkan bahan induk yang sudah mengecil, bahkan sudah berbentuk batu kecil, bahkan bisa menjadi pasir. Kemudian topografi, bentuk permukaan tanah, kemiringan dan posisi pada bentang alam sangat mempengaruhi jenis tanah yang terbentuk. Pembentukan tanah juga dipengaruhi oleh aliran permukaan atau kedalaman permukaan air. Pada yang pengamatan yang saya lakukan, cukup dekat dengan aliran sungai sehingga memiliki kemiringan yang cukup miring. Seperti di gambar berikut. Yang ketiga ada iklim. Iklim adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pembentukan tanah. Komponen iklim seperti suhu dan curah hujan, bahkan juga sinar matahari, merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengaruh iklim. Pada daerah pengamatan yang saya miliki adalah iklim tropis, sehingga iklim sangat berpengaruh terhadap terbentuknya tanah yang saya amati. Kemudian ada vegetasi. Semua organisme hidup termasuk bakteri, jamur, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan secara aktif mempengaruhi proses pembentukan tanah. Beberapa jenis mikroorganisme mempromosikan kondisi asam dan mengubah kimiawi tanah, pada gilirannya mempengaruhi jenis proses pembentukan tanah yang berlangsung. Pada pengamatan ini memiliki vegetasi berupa akar pohon, rumput, dan juga beberapa hewan tanah seperti cacing. Yang terakhir ada waktu. Semua faktor ini berinteraksi dengan tanah juga menjadi faktor. Pembentukan tanah merupakan proses yang berkelanjutan dan umumnya membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk terjadinya perubahan yang signifikan, sehingga terbentuknya tanah. 2. Solum tanah. Penampang vertikal dari tanah menunjukkan susunan horizontal yang disebut profil tanah. Horizon yang menyusun profil tanah dari atas ke bawah adalah horizon O, A, B, C, dan D atau R, bedrock. Adapun horizon yang menyusun solum tanah hanya terdiri atas horizon A dan B. Pada pengamatan ini didapati horizon O, A, B, dan C. 3. Kedalaman tanah pada pengamatan ini mendapati kedalaman berkisar 1 m lebih, dan pada kedalaman berkisar 16 cm terdapat adanya lapisan tanah dengan perbedaan warna tanah, dan kedalaman 39 cm warna tanah mulai mengelap. Pada kedalaman 60 cm lebih warna hitam semakin pekat. 4. Batuan permukaan pada pengamatan ini, batuan di permukaan cukup kecil atau sudah menjadi batuan. Terlihat pada gambar menunjukkan beberapa batu yang berukuran sedang dan kecil. 5. Struktur merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain, membentuk gumpalan kecil. Gumpalan-gumpalan kecil ini mempunyai bentuk, ukuran, dan kemantapan atau ketahanan yang berbeda-beda. Penentuan struktur tanah dilakukan dengan membuat bulatan tanah dan digenggam secara datar dan menentukan struktur tanah. Hasil yang didapatkan pada yang saya amati dengan secara langsung atau secara sederhana, permukaan tanah itu berpasir dikarenakan permukaan tanah yang kasar dan susah untuk membentuk bulatan merupakan sifat suatu pasir atau struktur pasir. Yang keenam, tekstur. Tekstur tanah adalah klasifikasi secara kualitatif mengenai kondisi suatu tanah berdasarkan tekstur fisiknya. Pengujian dan penerapan tekstur tanah diterapkan di lapangan maupun di laboratorium. Pada pengamatan tanah ini dilakukan secara lapangan dan juga dilakukan secara praktikum sederhana. Yang pertama, tanah dicampur dengan sedikit air sehingga tanah menjadi lembab ataupun menjadi sedikit basah. Setelah itu, tangan yang sudah basah membentuk bulatan apabila tanah membentuk bulatan. Nah, pada hasil yang saya dapatkan, tanah bisa membentuk bulatan namun agak sedikit hancur ataupun mudah hancur. Yang kedua,
Setelah tanah dapat membentuk bulatan, maka dilakukan gerakan seperti mencubit tanah dengan pelan sehingga akan membentuk penyetan dan selanjutnya dihitung kepanjangan tanah tersebut atau hasil penyetan tersebut. Nah, hasil dari pengamatan didapatkan kepanjangan penyetan tanah hanya berkisar 2,3 cm saja, yang menandakan bahwa tanah memiliki tekstur pasir yang dimana tekstur pasir berkisar 0 sampai 2,5 cm, sedangkan geluh 2,6 sampai 5 cm, sedangkan lempung 5 sampai seterusnya. 7. Berat volume. Berat volume tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang paling sering ditentukan karena keterkaitannya yang erat dengan kemudahan penetrasi akar di dalam tanah. Drainase adalah aerasi tanah serta sifat fisik tanah lainnya. Hasil penghitungannya yang dilakukan didapatkan hasil 1,41 gram cm kubik dengan menggunakan cara yang sudah diajarkan pada praktikum DIT. 8. Kemiringan lahan. Untuk mengetahui kemiringan lahan digunakan aplikasi selinometer dengan jarak antara 100 meter sampai 50 meter. Pada kemiringan lahan pengamatan didapatkan 8,6 derajat. 9. Bahan organik. Bahan setiap tanah juga memiliki bahan yang berbeda seperti bahan organik. Pada kedalaman tertentu, pada tempat pengamatan memiliki warna hitam dan coklat pekat yang berarti bahan organik tanah cukup tinggi. Ke-10, penampakan khusus. Penampakan pada tanah juga tidak selalu ada karena lingkungan pembentukan yang berbeda pada pengamatan berbeda. Pada pengamatan ini juga tidak terlalu banyak menimbulkan penampakan. Sekian, terima kasih atas presentasi ataupun profil tanah yang kami amati.